Hi guys, it's Rita and welcome back to Cerita. Aku inget banget ya waktu aku SMP dulu, teman-teman aku tuh pada nonton drama The Great Queen Sondok. Drama ini diperankan oleh Lee Yo Won sebagai Ratu Sondok dan rating dramanya cukup tinggi ya. Tapi kalian tahu nggak sih siapa sebenarnya sosok Ratu Sondok? Nah, kita akan ceritain tentang sosok ratu yang satu ini, so make sure to keep on watching. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe dan juga aktifkan notifikasinya, please support channel ini dengan cara di-subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau misalnya aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much udah support channel ini. Aku doain semoga yang subscribe rezekinya mengalir. Pokoknya cita-citanya tercapai, yang terbaik lah pokoknya ya. Sondok menjadi ratu selama hampir 15 tahun dari tahun 632 hingga 647. Di kerajaan Silla, Sondok merupakan penguasa ke-27 dan menjadi ratu pertama di kerajaan tersebut dan dalam sejarah. Selama masa pemerintahannya, Silla memiliki kekuatan nasional yang paling lemah dibandingkan dengan kerajaan lain, yaitu Goguryeo dan Baekje. Akan tetapi, saat menjadi ratu, Sondok ini merawat orang-orang miskin ya, baik yang ada di dalam kerajaannya maupun di luar kerajaannya. Dia mengejar berbagai kebijakan untuk memperbaiki bangsa dan memilih dua pahlawan, yakni Kim Yushin dan Kim Chunchu. Saat ini, orang Korea mengatakan kemampuan Silla bisa menyatukan tiga kerajaan dan bertahan selama ribuan tahun dengan sumber daya manusia dan kepemimpinan para pemimpinnya. Ratu Sondok naik tahta selama periode yang penuh gejolak, tapi dia merupakan seorang ratu yang hebat. Sondok membuka jalan kerajaan Silla dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia menggunakan intuisi, kecerdasan, dan daya tariknya untuk menjalankan negara agar tetap kuat dan dalam pertempuran dengan dua kerajaan lainnya. Budaya dan pembelajaran juga maju di bawah kepemimpinannya. Baekje dan Goguryeo pada akhirnya menyatukan seluruh bagian semenanjung Korea untuk pertama kalinya hanya selang beberapa dekade setelah masa pemerintahan Ratu Sondok. Dia juga menjaga kerajaan dengan memperluas ikatannya dengan Cina dengan mengirim para sarjana ke sana untuk belajar. Ratu Sondok menjadi pemimpin wanita pertama di Korea karena pada saat itu ayahnya yaitu Raja Jinpyong tidak memiliki anak laki-laki. Ratu Sondok terkenal sebagai seorang yang berwawasan luas, penuh kasih, sangat logis, dan bijaksana. Dia sangat dihormati atas kebijaksanaannya yang dengan hebat memajukan budaya dan meningkatkan martabat Silla atas usahanya menyatukan tiga kerajaan. Gak hanya itu, historita, salah satu kemampuan yang paling diingat oleh sejarah adalah kemampuan meramal yang dinamakan Ramalan Ratu Sondok. Waktu itu, sang ratu pernah meramal akan terjadi serangan dari Baekje. Dia bisa meramal hal ini karena waktu itu dia dengar ada suara bising dari katak dari sebuah kolam. Nah, hal inilah yang dianggap Sondok merupakan sebuah peringatan bahwa Silla akan diserang oleh Baekje. Sondok pun langsung mengirim pasukan meskipun pengamat militer tidak melihat adanya tanda-tanda penyerangan. Dan ternyata ramalan Ratu Sondok pun benar. Para pasukan musuh telah bersembunyi dan siap-siap untuk menyerang. Tapi karena pasukan Sondok udah siap-siap duluan, akhirnya hal ini membuat Jenderal Baekje berhasil dibunuh dalam penyerangan tersebut. Dan ramalan lainnya dari Ratu Sondok ini adalah tentang prediksi kematiannya, mulai dari tanggal, bulan, tahun, hingga waktu kematiannya sendiri. Awal kepemimpinannya di kerajaan Silla sebagai pengganti ayahnya dipercaya dikaitkan dengan tampilan kecerdasannya di masa kecil.
Salah satu ceritanya yaitu ketika dia berusia 7 tahun, sang ayah menerima sekotak biji bunga peoni dari Kaisar Cina, disertai dengan lukisan seperti apa bentuk bunga tersebut. Melihat lukisan tersebut, Sondok pun berkomentar, "Sayang sekali ya, meskipun bunganya cantik, tapi tidak berbau. Jika itu wangi, maka akan banyak kupu-kupu dan lebah di sekitar lukisan bunga itu." Pengamatannya inilah yang membuktikan akan kecerdasan dirinya. Ratu Sondok disamakan dengan Ratu Elizabeth ke-1, di mana dia mendorong kebangkitan dalam pemikiran, sastra, dan seni yang memiliki dampak kuat pada budaya Silla. Dia juga mendorong keseimbangan antar kelompok agama di Korea yang berbeda-beda. Setelah masa pemerintahannya berakhir, Sondok meninggal tanpa pewaris tahta. Kemudian tahtanya pun diserahkan kepada sepupunya, yaitu Ratu Jindok, yang memerintah Silla dari tahun 647 hingga 654. Dia meninggal pada hari dan waktu yang telah diramalkan sebelumnya. Sebenarnya Ratu Sondok memiliki 4 orang suami, yaitu kakak beradik Yongsu dan Yongchun, Hamban Gong, serta Ulje Gong. Raja Jinpyong yang tidak memiliki keturunan laki-laki sebenarnya sangat mengharapkan Ratu Sondok bisa memberikannya cucu laki-laki untuk dijadikan penerus tahta. Maka Raja Jinpyong pun menikahkan Ratu Sondok dengan keempat laki-laki tersebut. Setelah menikah dengan 4 orang laki-laki, Ratu Sondok tidak juga mendapatkan keturunan. Nah, karena hal itu tentulah banyak yang berspekulasi kalau Ratu Sondok ini dia menderita mandul. Penyebabnya adalah, pertama, dinyatakan bahwa fisik dari Ratu Sondok ini menyerupai ayahnya, yaitu gagah seperti pria karena postur tubuhnya yang besar. Terus dikatakan juga kalau Ratu Sondok ini tidak jaga makan, terus juga dia nggak pernah berolahraga, jadi dia menderita obesitas. Kondisi fisiknya inilah yang diduga menjadi penyebab kemandulannya, teman-teman. Yang kedua, pernikahannya dengan keempat pria itu sendirilah yang dianggap sebagai penyebab kemandulannya. Karena jika seorang wanita melakukan hubungan seksual dengan beberapa orang pria, hal itu juga dapat menjadi penyebab kemandulan. Ketiga, diduga tugas untuk melahirkan keturunan yang diberikan kepada suami-suami ratu malah menjadi beban psikologis bagi mereka sehingga menyebabkan kesulitan pada saat melakukan hubungan suami istri. Dengan kebijaksanaan dan wawasan yang dia miliki, Ratu Sondok berhasil menyelesaikan misi persatuan di tengah-tengah kejamnya persaingan antara 3 kerajaan. Dia mengerti bahwa tugas terbesarnya terhadap negara adalah memimpin persatuan dan fokus pada pemeliharaan sumber daya manusia. Walaupun Kim Chun-chu dan Jenderal Kim Yu-sin adalah pahlawan yang terkenal telah memimpin persatuan antara Silla dengan 3 kerajaan, namun Silla tidak akan mampu menciptakan persatuan dengan ketiga saingan kerajaan tersebut tanpa dukungan yang besar dari Ratu Sondok. Khususnya karena dia juga mengikat kedua keluarga pria tersebut melalui pernikahan sehingga kedua pria tersebut dapat bekerja sama menjadi pemimpin dalam misi sejarah tersebut. Ratu Sondok sangat cerdik memainkan permainan politik di tengah-tengah persaingan kekuasaan dengan Goguryeo dan Bakje. Contohnya, dia membuat persekutuan dengan Goguryeo saat Bakje menyerang Silla. Namun, saat Goguryeo dan Bakje bersama menyerang Silla, dia meningkatkan hubungan pertemanan dengan Cina dengan pengiriman utusan kerajaan dan juga pelajar. Sang ratu juga dilengkapi dengan hati yang luas dengan merangkul semua orang dari berbagai kalangan. Setelah kenaikan tahta, dia justru mendapat banyak tekanan dari pemerintahan internal saat membasmi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dia membangun Cheomsongdae dan lain-lainnya untuk memajukan rakyatnya. Di kerajaan Silla, Buddha adalah agama kerajaan sebagai pilar pemersatu untuk tujuan persatuan. Selain mengirim biarawan Jajang ke Tang untuk mempelajari kitab suci, Ratu Sondok juga membuat berbagai bangunan yang berhubungan erat dengan agama Hindu. Peninggalan tersebut antara lain Candi Bungwangsa dan Yeongmyosa. Dia juga membangun pagoda 9 tingkat, yaitu Hwangnyongsa dari kayu raksasa
untuk mempersembahkan kekuatan nasional Silla dan mendukung pertahanannya. Well, Ratu Sondok membuktikan kepada dunia bahwa tidak hanya laki-laki aja yang bisa menjadi raja. Kisah kepemimpinan dan peninggalan Ratu Sondok mengajarkan kita bahwa wanita juga memiliki kecerdasan sehingga bisa menjadi pemimpin yang hebat dalam memajukan negaranya. Nah, itu dia teman-teman cerita singkat tentang Ratu Sondok. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, boleh dikoreksi. Kalau misalnya kalian ada informasi tambahan, boleh juga di-share di kolom komentar. Semoga video ini bisa menemani dan menghibur waktu kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. I love you all so much, and I'll see you in my next video. Bye guys!